distribusi probabilitas gabungan untuk kontinu. Jika X dan Y berubah acak kontinu, maka Fxy disebut distribusi probabilitas gabungan dari X dan Y, yaitu suatu permukaan yang terletak di atas bidang XY dan Pxy anggota A, di mana A adalah daerah di bidang XY, sama dengan isi silinder kanan yang dibatasi oleh dasar A dan permukaan. Fungsi padat gabungan ini merupakan cara menjelaskan distribusi probabilitas untuk populasi atau sistem. Definisi distribusi probabilitas gabungan untuk kontinu. Fungsi Fxy disebut distribusi probabilitas gabungan dari kubah acak kontinu X dan Y. Bisa dilihat contohnya. 1. Fxy lebih dari 0 untuk semua X, Y. Lalu ada integral Fxy dx dy sama dengan 1. 3. Pxy anggota A. Integral Fxy dx dy untuk tiap daerah di bidang XY. Mari kita masuk ke contoh. Contoh 1. Suatu pengiriman barang yang memproduksi coklat dengan campuran krem, kopi, dan kacang dengan berlapis coklat cerah dan pekat. Bila sebuah kotak diambil secara acak, serta X dan Y masing-masing menyatakan proporsi campuran krem berlapis coklat, cerah, dan pekat dengan fungsi padat gabungannya adalah Fxy sama dengan 2x plus 3y 0 kurang dari x kurang dari 1 0 kurang dari y untuk x yang lain. A. Tunjukkan integral tak hingga dari Fxy dx dy sama dengan 1. B. Cari P xy anggota A jika A daerah Fxy 0 kurang dari x kurang setengah kurang dari y kurang setengah. Jawab. Bisa dilihat jawabannya. Untuk A, hasil akhirnya 2 plus per 5 tambah 3 per 5 sama dengan 1. Untuk jawaban nomor B, Pxy anggota A. Untuk A daerah Fxy, yaitu hasil akhirnya 13 per 160. Sekarang masuk ke distribusi bersyarat. Menurut definisi probabilitas bersyarat sebelumnya bahwa kejadian B terjadi setelah A dinyatakan, P B per A sama dengan P ANB per PA dibagi PA kurang lebih 0. Jika kejadian A dan B masing-masing menyatakan X besar sama dengan X kecil dan Y besar sama Y kecil, maka untuk X dan Y berubah acak kontinu. Y sama dengan Y kecil per X besar sama dengan X kecil sama dengan P X besar sama dengan X kecil, Y besar sama dengan Y kecil per P dalam kurung X besar sama dengan X kecil tutup kurung sama dengan Fxy per Gx. Hasilnya Gx lebih dari 0.
Contoh, jika X dan Y kontinu, maka dihitung A. Cari distribusi bersyarat X jika diketahui Y sama dengan 1. B. Gunakan A untuk menghitung P X sama dengan 0 atau Y sama dengan 1. Jawab. Yang kita cari F X per Y untuk Y sama dengan 1. F X per Y sama dengan F X Y per HY bagi HY lebih dari 0. Pertama-tama dicari untuk menghitung. Lalu yang B untuk menghitung P X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Hasil akhirnya setengah. Di sini saya akan membahas tentang distribusi marginal. Apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua perubahan acak X dan Y, bisa diskrit atau kontinu semua, maka kita dapat menentukan distribusi perubahan acak X dan perubahan acak Y. Distribusi yang diperoleh dengan cara demikian dinamakan distribusi marginal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi fungsi peluang marginal diskrit. Nah, untuk mencari fungsi peluang marginal dari X, kita dapat menggunakan rumus Gx sama dengan sigma Y F X, Y. Sedangkan untuk mencari fungsi peluang marginal dari Y, kita dapat menggunakan rumus H Y sama dengan sigma X F X, Y. Karena Gx dan Hy masing-masing merupakan fungsi peluang, maka sigma X Gx sama dengan 1 dan sigma Y Hy sama dengan 1. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini kita lihat, misalkan fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk F X, Y sama dengan 1/21 X plus Y, di mana X sama dengan 1, 2, dan 3, dan Y sama dengan 1 dan 2. Tentukan peluang dari marginal dari X dan Y. Nah, kita mencari fungsi marginal dari X. Kita dapat menggunakan rumus dari Gx sama dengan sigma Y F, X F X, Y. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang kita ketahui ke dalam rumus tersebut, sehingga kita mendapatkan hasil 1/21 2x plus 3, di mana X sama dengan 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita mencari fungsi peluang marginal dari Y. Kita dapat menggunakan rumus Hy sama dengan sigma X F X, Y. Nah, selanjutnya kita substitusikan juga nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus tersebut, sehingga kita mendapatkan hasil 1/7 2 plus Y, di mana Y sama dengan 1 dan 2. Soal tentang distribusi marginal perubahan acak kontinu dan probabilitas gabungan kejadian bersyarat pada perubahan acak kontinu. Di sini terdapat perubahan acak X yang melambangkan proporsi waktu pelayanan manusia dan Y melambangkan proporsi waktu pelayanan mesin, dengan fungsi PDF-nya yaitu f(x, y) 2x
2/3 X plus 2Y dan 0 untuk interval tertentu. Di sini kita diminta untuk mencari fungsi padat bias X, fungsi padat bias Y, dan peluang pada saat kejadian tertentu atau kejadian bersyarat. Nah, fungsi padat bias X ini terjadi ketika sebuah peubah acak gabungan memiliki fungsi tersendiri untuk peubah acak X-nya. Ini kita simbolkan dengan Gx. Sedangkan fungsi padat bias Y merupakan fungsi peubah acak Y pada peubah acak gabungan ini, atau kita sebut sebagai HY. Nah, peluang pelayan manusia sibuk kurang dari setengah jika proporsi pelayan mesin sama dengan 0,3. Ini berarti peubah acak gabungan di mana kejadian bersyarat ketika Y sama dengan 0,3 dan X-nya kurang dari setengah. Nah, pertama kita mencari Gx atau fungsi padat bias X. Gx didefinisikan sebagai integral dari peubah acak gabungan fx, y dari min tak hingga ke tak hingga. Pertama-tama, kita masukkan dulu fungsi gabungan fx, y-nya yaitu 2/3 x plus 2y. Diintegralkan terhadap y. Jadi kalau kita mencari gx, yang diintegralkan adalah y-nya. Setelah itu, kita masukkan interval 0, 1. Mengapa intervalnya dari 0 sampai 1? Karena fungsi 2/3 x plus 2y ini terdefinisi pada interval ini. Setelah kita integralkan, didapatkan fungsi gx-nya adalah 2/3 dikali x plus 1. Setelah itu kita ingin mencari fungsi padat bias y-nya yaitu hy. Sama seperti sebelumnya, untuk hy itu kita integralkan fungsi gabungannya fx, y terhadap dx dari min tak hingga sampai tak hingga. Kita integralkan lagi fungsi 2/3 x plus 2y tadi dari interval 0,1 yang terdefinisi oleh x. Kalau mencari hy berarti yang diintegralkan adalah x-nya. Lalu akhirnya kita dapatkan bahwa fungsi padat bias peubah acak y-nya yaitu 1/3 dikali 1 plus 4y. Terakhir, kita diminta untuk mencari kejadian gabungan bersyarat di mana peubah acak x kurang dari setengah dan syaratnya yaitu y sama dengan 0,3. Diketahui bahwa pada peubah acak gabungan bersyarat dengan x dalam interval tertentu dan nilai y sudah tertentu adalah integral dari a ke b fungsi kejadian bersyarat fx jika terjadi y diintegralkan oleh x, di mana x adalah yang memiliki interval tadi. Nah, di sini kita ketahui bahwa fungsi bersyaratnya didefinisikan sebagai fx, y per hy jika yang menjadi syarat adalah y-nya. Maka penyebutnya adalah hy. Nah, kita juga mengetahui bahwa nilai hy sama dengan integral dari fungsi gabungan x, y terhadap dx dari interval min tak hingga ke tak hingga. Nah, pertama-tama kita cari dulu fungsi peubah gabungan bersyaratnya, yaitu px jika terjadi y, yaitu fx, y per hy. Kita masukkan fungsi gabungan fx, y-nya yaitu 2/3 x plus 2y per hy-nya tadi sudah kita dapatkan yaitu 1/3 dikali 1 plus 4y. Akhirnya kita dapatkan fungsi peubah acak gabungannya dengan kondisi bersyarat y adalah 2x plus 4y per 1 plus 4y. Di mana fungsi ini terdefinisi pada interval ini. Selanjutnya, baru kita substitusikan parameter dari peubah acaknya yaitu x kurang dari setengah dan y sama dengan 0/3 pada fungsi peubah acak gabungan bersyarat 2x plus 4y per 1 plus 4y. Kita bisa substitusikan nilai y sama dengan 0,3 ke nilai y. Kemudian setelah kita substitusikan, kita dapat bahwa fungsi peubah acak gabungan bersyaratnya adalah integral dari 0 sampai setengah 2x plus 1,2 per 2,2 diintegralkan oleh dx. Hasil integralnya adalah x kuadrat plus 1,2x per 2,2 dengan batas atas 1/2 dan batas bawahnya adalah 0. Mengapa batas bawahnya 0 dan batas atasnya setengah? Batas atasnya setengah merupakan hasil dari interval ini, sedangkan batas bawahnya 0 karena fungsi tadi terdefinisi pada x lebih dari sama dengan 0. Makanya batas bawahnya 0. Hasil akhirnya didapatkan bahwa distribusi probabilitas kejadian bersyarat di mana x kurang dari setengah dan y sama dengan 0,3 adalah 17/44. Teori harapan matematis. Harapan matematis ini juga bisa kita sebut sebagai ekspektasi matematis.
nilai harapan matematis ini kita simbolkan dengan E, X, di mana E adalah expected value atau nilai harapan dan X merupakan peubah acak. Nilai harapan atau nilai ekspektasi melambangkan rata-rata suatu kejadian yang dapat diharapkan muncul dalam jangka panjang. Contoh sederhana dari nilai harapan ini adalah kemungkinan munculnya gambar dari 1000 kali pelemparan koin. Seperti yang kita ketahui, pelemparan koin merupakan kasus distribusi probabilitas diskrit, di mana nilai X peubah acaknya yaitu 0 dan 1, di mana nilai dari keduanya atau PX-nya adalah sama-sama setengah. Nah, misalkan X adalah peubah acak dengan distribusi peluang Fx. Nilai harapan atau rataannya untuk peubah acak diskrit yaitu disimbolkan dengan mu atau EX atau sama dengan jumlah dari X dikali Fx pada X mulai dari 1 sampai ke N. Sedangkan untuk X merupakan peubah acak kontinu, maka nilai mu atau EX-nya sama dengan integral dari X dikali Fx dari interval minus tak hingga ke tak hingga oleh dx. Nah, dari contoh pelemparan koin kita sebutkan sebelumnya, yaitu 1000 kali pelemparan, PMF dari munculnya gambar ialah sebagai berikut. Untuk X sama dengan 0 atau gambar tidak muncul, peluangnya adalah setengah. Sedangkan X sama dengan 1, di mana gambar muncul, peluangnya sama dengan setengah. Maka expected value atau nilai harapannya yaitu 0 dikali setengah ditambah 1 kali setengah sama dengan setengah. Nah, kemungkinan munculnya gambar dari pelemparan koin sebanyak 1000 kali ini merupakan hasil kali dari nilai rata-rata harapannya atau EX-nya dikali dengan banyaknya pelemparan kita. Tadi EX-nya adalah setengah, sedangkan banyak pelemparan adalah 1000, sehingga kemungkinan munculnya gambar adalah 500 kali. Inilah kegunaan dari nilai harapan, kita dapat menentukan berapa banyak kemungkinan munculnya gambar pada pelemparan 1000 kali koin. Harapan matematis atau rata-rata peubah acak diskrit. Pada soal ini, dapat kita lihat bahwa besarnya harga produk yaitu 50.000. Nah, kita mendapatkan bahwa terjadinya kerugian total atau X1-nya peluangnya adalah 0,002. Sedangkan pada kerugian 50% atau X2 50%, peluangnya adalah 0,01 dan kerugian 25% atau X3-nya peluangnya adalah 0,1. Nah, di sini kita ingin menghitung besarnya premi yang harus ditagih agar mereka mendapatkan keuntungan $500. Pertama-tama, kita perlu mencari nilai harapannya atau EX atau sama dengan mu untuk menentukan besar premi nantinya. Nilai harapan ini tadi kita definisikan sebagai jumlah dari XI dikali Fxi, di mana I dimulai dari 1 sampai ke N. Nilai Fxi ini ekuivalen dengan nilai PDF atau PMF pada peubah acak diskrit. Nah, tadi sudah kita definisikan bahwa X1-nya yaitu gagal 100%, di mana peluangnya adalah 0,02, gagal 50%, peluangnya 0,01, gagal 25%, peluangnya 0,1. Maka nilai harapan atau ekspektasinya yaitu XI dikali PXI, yaitu 100 dikali 0,02, ditambah 50 dikali 0,01, ditambah 25% kali 0,1. Maka kita dapatkan nilai mu atau EX atau nilai harapan untuk besarnya kerugian adalah 3,2%. Kemudian, nilai besarnya kerugian ini kita gunakan untuk menghitung harga barang atau harga premi dari produk asuransi kita untuk balapan per musim. Nah, besarnya perkiraan kerugian yang mungkin kita terima dari asuransi ini yaitu EX dikali dengan harga barang, di mana EX adalah nilai harapannya dikali harga barangnya tadi yaitu $50.000. Dari hasil ini, maka didapatkan besarnya perkiraan kerugiannya yaitu $1.600. Nah, untuk mendapatkan keuntungan, maka pada tiap musimnya besarnya premi itu harus kita totalkan dari besarnya perkiraan kerugian ditambah dengan untung yang diinginkan, yaitu $1.600 ditambah $500 atau besarnya premi yaitu $2.100. Jadi di sini kita menerapkan konsep ekspektasi matematik untuk peubah acak diskrit, kemudian kita tentukan besar kerugian dengan mengalihkan nilai harapan tadi dengan harga barang, dan kita hitung besar premi dengan menghitung besar perkiraan kerugian tadi ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Harapan matematis, rata-rata peubah acak kontinu dan variansi peubah acak kontinu. Jumlah waktu diukur dalam 100 jam seorang anak menonton TV berbentuk peubah acak kontinu X dengan PDF-nya yaitu Fx sama dengan X untuk interval 01,
2 min X untuk interval 1, 2, dan 0 untuk interval lainnya. Di sini kita diminta untuk menghitung variansi X. Seperti yang kita ketahui, nilai variansi X atau bisa kita simbolkan dengan tau kuadrat ini merupakan E dengan parameter kuadrat dari pubacak X dikurang dengan mu, di mana mu adalah rata-rata matematisnya atau harapan rata-rata. EX sendiri atau nilai harapan ini kita definisikan sebagai integral dari X dikali Fx oleh dx dari interval minus tak hingga ke tak hingga. Karena pada variansi ini perhitungannya parameternya yaitu kuadrat dari X min mu, maka dengan mensubstitusikan X min mu kuadrat ke dalam X ini, maka didapatkan perhitungan untuk variansinya yaitu integral dari X min mu kuadrat dikali Fx oleh dx dari interval minus tak hingga ke tak hingga. Nah, dari fungsi ini, fungsi PDF ini kita dapatkan grafik dari fungsinya yaitu pada interval 0 sampai 1 ia mempunyai fungsi X, dan dari interval 1 sampai 2 ia memiliki fungsi 2 min X. Sisanya ia memiliki nilai 0. Nah, untuk menghitung variansi, pertama-tama kita perlu terlebih dahulu mencari nilai mu atau rata-rata matematisnya. Nilai rata-rata ini kita hitung dengan melakukan integral X dikali dengan Fx-nya. Nah, pada interval ini terdapat dua buah fungsi, yaitu X dan 2 min X. Pada interval 0 sampai 1, kita integralkan fungsi X dikali fungsi X ini oleh dx. Sedangkan pada interval 1 sampai 2, kita integralkan X dikali dengan fungsinya yaitu 2 min X oleh dx. Nah, hasil integral dari integral 01 X kuadrat dx ini adalah X pangkat 3 per 3, sedangkan hasil integral dari X dikali 2 min X pada interval 1, 2 adalah min X pangkat 3 per 3 ditambah X kuadrat dari interval 1, 2, 1. Hasilnya akan didapatkan bahwa nilai mu atau rata-rata harapan matematisnya yaitu sama dengan 1. Nilai mu atau rata-rata atau nilai harapan ini bisa kita gunakan untuk mencari variansi, di mana nilai variansi ini dicari menggunakan E atau nilai harapan dengan parameter X min mu kuadrat, di mana nilai mu tadi adalah 1. Maka perhitungannya yaitu integral dari 01 X min 1 kuadrat parameter tadi dikali dengan Fx-nya yaitu X pada interval 0 sampai 1 ditambah dengan integral dari X min 1 kuadrat yaitu parameter ini tadi dikali dengan 2 min X yaitu nilai fungsi pada interval 1 sampai 2 sebagai berikut. Nah, setelah kita lakukan perhitungan dengan seksama, didapatkan bahwa nilai variansinya yaitu 1/12 ditambah dengan 1/12 atau sama dengan 1/6. Jadi, untuk menghitung variansi yang diminta oleh soal tadi, pertama-tama kita perlu mencari nilai mu-nya atau nilai harapan rata-ratanya. Setelah itu baru kita bisa mencari nilai variansi dengan menggunakan perhitungan nilai harapan dengan parameter pubacak X dikurang dengan mu-nya. Keluarkan. Jadi pubacak diskrit ini ialah pubacak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Peluang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Fungsi peluang pubacak diskret yaitu adalah misalkan xx adalah pubacak diskret, maka fungsi px itu disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu pubacak xx yang sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Px sama dengan Px sama dengan P dan kurung X besar sama dengan X. Yang kedua itu adalah Px sama dengan 0. Itu yang ketiga adalah sigma X Px sama dengan 1. Fungsi peluang kumulatif dari sebuah acak fx adalah fx di mana seperti gambar berikut, seperti contoh itu contoh ada bentuk dari fungsi peluangnya seperti yang bisa dilihat di gambar. Di mana adalah px1 tambah px2 hingga px1 tambah px2 ditambah dengan sampai dengan pxn-1. Begitu logikanya. Nah, lalu ini contoh soalnya. Contoh soalnya ialah buatlah distribusi peluang, distribusi kumulatif dan histogram dari jumlah bilangan yang muncul bila dua buah dadu dilemparkan
bila dua buah dadu dilemparkan. Jadi pertama itu ialah misalkan dinyatakan bahwa perubahan diskrit XX adalah jumlah bilangan yang muncul dari dua dadu dilemparkan, maka distribusi peluang dan kumulatifnya dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan ruang sampel SS dari pelemparan dadu tersebut. Selanjutnya, tentukan nilai XX yang mungkin. Ruang sampelnya adalah seperti ini. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 36 ruang sampel yang ada. Seperti gambar berikut. Misalkan XX adalah perubahan diskrit yang menyatakan semua jumlah yang mungkin. Nilai XX yang mungkin adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 12. Lalu kedua itu ialah hitung peluang untuk setiap XX yang mungkin dan buat fungsi peluangnya. Itu adalah seperti ada di gambar ini. Seperti yang sudah ada di gambar itu adalah PX2 sama dengan P2 sama dengan 1/36. 1/36. Lalu ada PX sama dengan 3 sama dengan P3 sama dengan 2/36. Begitu terus selanjutnya. Seperti itu terusnya. Lalu di samping itu adalah bentuk tabel dari fungsi peluangnya. Yang tiga ialah buatlah fungsi peluang kumulatifnya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Fx sama dengan 1/36. Seperti ada, dan contoh hasilnya ada seperti ada gambar. Lalu yang terakhir itu adalah histogramnya. Jadi ini adalah hasil yang telah didapatkan dari jawaban di atas ini. Jawaban yang di slide sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk histogramnya seperti ini.